Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kali ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pembacaan atau kajian buku fikih Islam karya Haji Sulaiman Rasyid. Pada kali ini kita masuk ke bab kedua, yaitu bab tentang sholat. Baiklah, langsung saja. Sholat. Asal makna sholat menurut bahasa Arab berarti doa. Kemudian yang dimaksud di sini ialah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam, dan memenuhi beberapa syarat yang ditentukan. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kerjakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang jahat atau keji dan yang mungkar. Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Lalu sholat fardu atau sholat 5 waktu sebabnya. Sholat yang diwajibkan bagi tiap-tiap orang yang dewasa dan berakal ialah 5 kali sehari semalam. Mula-mula turunnya perintah wajib sholat itu ialah pada malam Isra, setahun sebelum tahun Hijriah. Nanti akan dijelaskan satu persatu. Itu sinopsis dari sholat fardu. Lalu yang berikutnya ini sunat dilakukan sebelum sholat. Hal-hal sunat yang dilakukan sebelum sholat. Yang pertama yaitu azan atau bang. Asal makna azan ialah memberitahukan. Yang dimaksud di sini ialah memberitahukan bahwa sholat telah tiba dengan lafaz yang ditentukan oleh syara. Dalam lafaz adzan itu terdapat pengertian yang mengandung beberapa maksud yang penting sebagai akidah, seperti adanya Allah yang maha besar bersifat esa, tidak ada sekutu baginya, serta menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah pesuruh Allah yang maha cerdik dan bijaksana untuk menerima wahyu dari Allah. Sesungguhnya sesudah kita mempersaksikan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad SAW sebagai pesuruhnya, kita diajak menaati perintahnya, yakni mengerjakan sholat. Kemudian diajaknya pula pada kemenangan dunia dan akhirat. Akhirnya disudahi dengan kalimat tauhid. Hasil azan atau bang menyerukan waktu sholat serta melakukan sholat berjamaah. Selain itu guna melahirkan syiar Islam di muka umum. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu dipanggil atau diseru untuk sholat pada hari Jumat, maka hendaklah kamu segera mengingat Allah atau sholat dan tinggalkanlah jual beli itu. Demikianlah yang baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Lalu lafaz bang. Nah, ini lafaz bang terdiri dari yang pertama Allahu Akbar sebanyak 4 kali. Lalu asyhadu alla ilaha illallah 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Hayya 'alas shalah 2 kali. Hayya 'alal falah 2 kali.
as-sholatu khairum minan naum. Nah, ini tambahan untuk sholat subuh yang as-sholatu khairum minan naum 2 kali. Lalu Allahu Akbar 2 kali, La ilaha illallah 1 kali. Nah, itu riwayat Muslim dan Nasa'i. Artinya ya tadi seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama, Allahu Akbar itu Allah Maha Besar. Lalu asyhadu alla ilaha illallah, itu saya mengaku bahwa tidak ada Tuhan yang sebenarnya patut disembah melainkan Allah. Lalu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya mengaku bahwa Nabi Muhammad SAW itu pesuruh Allah. Hayya 'alas sholah, marilah sholat. Hayya 'alal falah, marilah menuju kebahagiaan atau kemenangan selama-lamanya. Lalu Allahu Akbar lagi, Allah Maha Besar, la ilaha illallah, tiada ada Tuhan yang sebenarnya patut disembah melainkan Allah. Nah, untuk tambahannya yang as-sholatu khairum minan naum ketika sholat subuh, yaitu sholat itu lebih baik daripada tidur. Nah, riwayat Muslim dan Nasa'i. Lalu sunat yang kedua yaitu iqamah atau qomat, yaitu memberitahukan kepada hadirin supaya siap berdiri untuk sholat dengan lafaz yang ditentukan oleh syarat. Lafaznya bagaimana? Lafaznya iqamah yaitu hampir sama dengan azan tapi beda jumlahnya saja, setengahnya ya. Allahu Akbar 2 kali, asyhadu alla ilaha illallah 1 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 1 kali, hayya 'alas sholah 1 kali, hayya 'alal falah 1 kali, lalu qad qamatis sholah 2 kali, Allahu Akbar 2 kali, la ilaha illallah 1 kali. Ini riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Artinya sama seperti yang azan tadi, kecuali yang qad qamatis sholah. Nah, itu berdirilah gitu. Sesungguhnya telah berdiri sholat. Bang dan iqamah hukumnya sunnah menurut pendapat kebanyakan ulama. Tetapi sebagian ulama berpendapat bahwa bang dan iqamah itu adalah fardu kifayah karena keduanya menjadi syiar Islam. Sabda Rasulullah SAW, an Malik ibnil Huwairis annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza hadaratis sholatu falyu'adzin ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Dari Malik bin Huwairits, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Beliau berkata, apabila datang waktu sholat, hendaklah bang salah seorang di antara kamu, dan hendaklah yang tertua di antara kamu yang menjadi imam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bang dan iqamah hanya disyariatkan untuk sholat fardu atau sholat 5 waktu saja, baik sholat berjamaah maupun sholat sendiri. Nah, sabda Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, idza kunta fi ghanamika aw fi badiyatika fa'adzanta bis shalah farfa' sautaka bin nida'i fa innahu la yasma'u mada sautil muadzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamah. Apabila engkau sedang mengurus kambing atau di tengah padang, maka banglah untuk menyerukan sholat dan keraskan suaramu dengan seruan itu, maka sesungguhnya jin, manusia, dan apapun yang mendengar selama suara orang bang itu akan menjadi saksi nanti baginya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Adapun untuk sholat-sholat sunat seperti sholat jenazah, sholat nazar, dan sebagainya,
tidak disunahkan bang dan iqamah. Hanya bagi sholat-sholat tersebut kalau disyariatkan berjamaah, hendaklah diserukan as-sholatu jami'ah. Marilah sholat berjamaah. Nah, lalu bagian berikutnya iqamah perempuan. Bagi jamaah perempuan, menurut kata yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, disunahkan iqamah saja. Tetapi bang tidak disunatkan karena bang itu dengan suara nyaring atau keras tidak layak bagi perempuan. Sebab ditakuti akan menjadi fitnah bagi pendengar. Oke, itu tadi bang iqamah perempuan. Lalu berikutnya bang dan iqamah untuk anak yang baru lahir. Disunatkan bang pada telinga kanan anak yang baru lahir dan iqamah pada telinganya yang kiri. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man wulidalahu mauludun, fa'adzana fi udhunihil yumna, wa aqama fil yusra, lam tadurruhu ummus sibyan." Barang siapa yang lahir anaknya, maka banglah pada telinga kanan anak itu dan iqamahlah pada telinga kiri anak itu. Maka anak itu tidak dimudorotkan oleh jin. Nah, ini dalam kurungnya tidak kena penyakit kanak-kanak. Hadisnya diriwayatkan dalam kitab Ibnu Sina dari Hasan bin Ali. Faedahnya, supaya kalimat yang mula-mula didengarnya sewaktu ia sampai di dunia ini ialah kalimat tauhid. Demikian juga sewaktu ia akan meninggal dunia, hendaklah diajar dan diperingatkan kalimat itu. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Ajarilah orang yang hampir mati atau meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang sebenarnya patut kita berbakti kepadanya atau kita sembah melainkan Allah. Hadis riwayat Muslim dan lainnya. Nah, itu tadi bang untuk dan iqamah untuk anak yang baru lahir. Lalu berikutnya syarat-syarat bang dan iqamah. Orang yang menyerukan bang dan iqamah itu hendaklah orang yang sudah mumayyiz, berakal walau sedikit. Yang kedua, hendaklah dilakukan sesudah masuk waktu, terkecuali bang subuh. Boleh mulai dari sejak tengah malam. Menurut hadis An Jabir bin Samrata qala kana Bilalun yu'adzinu idza zalatis syamsu la yakhrumu thumma la yuqimu hatta yakhruja ilaihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa idza kharaja aqama hina yarah. Dari Jabir bin Samurah, ia bercerita, Bilal bang apabila matahari telah tergelincir, tidak dikuranginya lafaz bang itu. Kemudian ia belum iqamah atau qomat sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar. Apabila beliau telah keluar, Bilal barulah iqamah, yaitu setelah melihat beliau. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Nah, berikutnya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, An Ibni Mas'ud annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yamna'anna ahadakum adzanu Bilal min sahurihi fa innahu yu'adzinu liyarji'a qa'imukum wa yuqadha na'imukum. Dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, janganlah terhalang salah seorang kamu dari makan sahur karena bangnya Bilal. Sesungguhnya Bilal itu bang agar orang-orang yang sedang beramal kembali beristirahat dan orang yang tidur agar bangun bersiap-siap untuk sholat. Hadis riwayat jamaah kecuali Tirmizi. Lalu yang ketiga yaitu orang yang bang dan iqamah itu hendaklah orang Islam atau muslimin. Orang kafir tidak boleh bang dan iqamah. Yang keempat, kalimat bang dan iqamah hendaklah berturut-turut. Berarti tidak diselang dengan kalimat yang lain atau diselang dengan berhenti yang lama.
Dan yang kelima, tertib. Artinya kalimat-kalimat teratur sebagai yang tersebut tadi. Itu tadi syarat-syarat bank dan iqomah. Sekali lagi, orang yang menyerukan bank dan iqomah itu hendaklah orang yang sudah mumayyiz. Lalu yang kedua, hendaklah dilakukan sesudah masuk waktu kecuali bank untuk subuh. Yang kalau untuk subuh boleh dimulai dari tengah malam. Lalu yang ketiga, orang yang bank dan iqomah itu hendaklah orang Islam. Lalu yang keempat, kalimatnya hendaklah berturut-turut. Dan yang kelima, tertib. Nah, ini kalimatnya teratur. Lalu sunnah bank dan iqomah. Yang pertama, orang bank dan iqomah hendaklah menghadap ke kiblat. Yang kedua, hendaklah berdiri. Karena dengan berdiri itu lebih pantas dalam arti pemberitahuan. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal qum fana dibis sholat. Hai Bilal, berdirilah lalu banglah untuk sholat. Hadis riwayat Muslim. Lalu sunat yang ketiga, hendaklah dilakukan bang itu di tempat yang tinggi agar lebih jauh terdengar. Ini dulu ya, ketika belum ada pengeras suara. Yang keempat, Bilal, dalam kurung ini orang bang, hendaklah orang yang keras dan baik suaranya agar lebih menarik kepada pendengar untuk datang ke tempat sholat. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam li Abdillah ibn Zaid alqihi ala Bilal fa innahu anda sautam minka. Rasulullah SAW telah berkata kepada Abdullah bin Zaid, ajarkanlah lafaz bang kepada Bilal, karena sesungguhnya suaranya lebih keras dan lebih baik daripada suaramu. Hadis riwayat Abu Daud. Lalu yang kelima, Bilal hendaklah suci dari hadas dan najis. Yang keenam, ini masih sunnah adzan, membaca sholawat atas Nabi SAW sesudah selesai bang. Kemudian ia berdoa dengan doa ini. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassolatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqamam mahmudanil ladzi wa'attah. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang sedang berdiri ini, berilah Nabi Muhammad SAW derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia. Dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan lain-lainnya. Sunat yang ketujuh yaitu disunahkan membaca doa yang lain-lain di antara bang dan iqomah. Sabda Rasulullah SAW, ini ya, An Anas bin Malik, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a la yuraddu bainal adzani wal iqamah. Dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata, doa atau permintaan di antara bang dan iqamah tidak ditolak. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Tirmizi. Bagi pendengar bang, hendaklah turut pula menyebut dengan perlahan-lahan seperti kalimat bang yang diucapkan oleh Bilal, kecuali sewaktu Bilal menyebut kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Yang mendengar hendaklah membaca la haula wala quwwata illa billah. Begitu juga yang mendengar iqamah hendaklah turut membaca apa-apa yang dibaca oleh Bilal, kecuali sewaktu ia membaca qad qamatis shalah. Yang mendengar hendaklah membaca aqamahallahu wa adamaha. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Nah, ini riwayat rawahul Bukhari wa Muslim, wa fi riwayati Muslim istitsna'ul hayya 'ala taini fayaqulu sami'u la haula wala quwwata illa billah. Apabila kamu mendengar bang,
hendaklah kamu berkata seperti yang dikatakan oleh Bilal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada riwayat Muslim, terkecuali sewaktu mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka yang mendengar hendaklah berkata la haula wala quwata illa billah. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, ini satu lagi hadis an Syahir bin Husab anna Bilala akhadha fil iqamati falamma anqala qad qamatis sholatu qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aqamahallahu wa adamaha. Ini hadisnya yang tadi ya, yang qomat dari Syahar bin Husab. Sesungguhnya Bilal telah qomat tatkala ia mengucapkan qad qamatis shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut aqamahallah wa adamaha. Nah, hadis riwayat Abu Dawud. Ya, demikian dulu untuk pembukaan bab sholat dan bang ya, atau adzan dan iqamah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk salah-salah bacanya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.